Di planet ini masih ada bentang alam yang begitu luas, begitu liar, sehingga manusia tampak kecil di dalamnya. Bayangkan sebuah hutan tak berujung membentang ribuan kilometer tanpa henti. Saat musim dingin, pepohonan diselimuti salju, dan udara membeku hingga minus 40 derajat. Inilah taiga, Rusia, hutan boreal terbesar di muka bumi. Namun di sisi lain planet, terbentang hutan yang sangat berbeda. Udara di sana lembab, panas, dan penuh suara. Serangga berdesing, burung-burung tropis bersahut-sahutan, dan sungai raksasa mengalir seakan tak ada ujung. Inilah Amazon, hutan hujan tropis terbesar di dunia. Taiga dan Amazon, dua dunia yang seolah bertolak belakang. Yang satu sunyi dan dingin, yang lain riuh dan hangat. Tetapi keduanya memiliki peran yang sama pentingnya, menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Hari ini kita akan masuk lebih dalam, menyusuri keheningan taiga, menelusuri keramaian Amazon, dan melihat bagaimana keduanya menjadi benteng terakhir bagi kelangsungan hidup umat manusia. Di belahan bumi selatan, tepat di jantung Amerika Selatan, terbentang hutan hujan tropis terbesar di planet ini. Inilah Amazon, sebuah bentangan hijau yang luasnya lebih dari 5,5 juta kilometer persegi, melintasi 9 negara, namun sebagian besar wilayahnya berada di Brazil. Amazon adalah dunia yang selalu hidup, tidak ada keheningan di sini. Setiap jam, setiap menit, hutan ini berdenyut oleh suara kehidupan. Burung taucan bersuara lantang dari pucuk kanopi. Kicau burung tropis bersahut-sahutan, sementara kawanan monyet berayun di antara pohon-pohon raksasa. Di lantai hutan yang lembab, katak beracun bernyanyi dengan warna-warni, dan jutaan serangga beraktivitas tanpa henti. Di balik suara riuh itu, predator terbesar di hutan ini mengintai dalam kesunyian. Seekor jaguar dengan langkah pelan mengendap di tepi sungai. Matanya menatap mangsa dengan kesabaran seorang pemburu ulung. Sementara di bawah air keruh, seekor anakonda raksasa menunggu tanpa bergerak, siap menerkam apapun yang masuk ke wilayahnya. Amazon bukan hanya hutan, ia adalah dunia yang berlapis-lapis. Dari lantai hutan yang gelap ke pepohonan menengah, hingga kanopi yang menjulang puluhan meter ke langit. Setiap lapisan memiliki penghuninya sendiri. Setiap sudut menyimpan kehidupan yang unik. Para ilmuwan percaya, lebih dari 10% spesies di bumi hidup di sini. Dan masih banyak yang belum pernah ditemukan. Di tengah hutan ini mengalir sungai Amazon, sungai terbesar di dunia berdasarkan volume air. Panjangnya lebih dari 6.000 km, membawa air lebih banyak daripada gabungan 7 sungai terbesar di bumi. Sungai inilah yang memberi napas pada hutan, menyuburkan tanah dan menjaga siklus kehidupan. Namun Amazon bukan hanya ramah bagi hewan dan tumbuhan. Sejak ribuan tahun lalu, manusia pun hidup di sini. Lebih dari 400 suku asli masih bergantung pada hutan ini. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah bersentuhan dengan dunia luar. Bagi mereka, Amazon bukan sekedar tempat tinggal, tapi ibu yang memberi makan, obat, dan perlindungan. Lebih dari sekedar hutan, Amazon adalah mesin kehidupan global. Pohon-pohonnya menyerap karbon, menghasilkan oksigen, dan mengatur pola hujan hingga ribuan kilometer jauhnya. Apa yang terjadi di Amazon mempengaruhi iklim di seluruh dunia. Amazon adalah hutan yang berisik, liar, dan penuh warna. Sebuah dunia yang tidak pernah tidur, dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya kita pahami. Jauh di utara Eurasia, terbentang sebuah dunia yang keras, dingin, namun memukau. Inilah taiga, Rusia, hutan boreal terbesar di planet ini. Sebuah sabuk hijau raksasa membentang lebih dari 12 juta kilometer persegi, melintasi Rusia, Mongolia, hingga mendekati lingkar Arktik. Taiga adalah samudera pohon konifer, pinus,
cemara, larch, dan spruce berdiri rapat, menciptakan hamparan hutan sejauh mata memandang. Ketika musim dingin tiba, cabang-cabang pohon membungkuk di bawah beban salju, dan seluruh hutan berubah menjadi lanskap putih yang sunyi. Suhu bisa jatuh hingga minus 40 derajat. Di tengah kondisi yang ekstrim ini, hanya spesies terkuat yang mampu bertahan. Beruang coklat keluar dari sarangnya setelah berbulan-bulan berhibernasi. Serigala abu-abu mengembara dalam kawanan, memburu rusa yang menembus salju tebal. Harimau Amur atau harimau Siberia, predator terbesar di hutan ini, mengintai dalam senyap. Seekor pemburu soliter yang nyaris punah, namun masih bertahan di belantara timur Rusia. Di antara pepohonan, burung hantu salju bertengger, menunggu mangsa kecil yang bersembunyi di balik salju. Rusa besar dengan tanduk megah melintasi sungai yang membeku, meninggalkan jejak kaki sebagai tanda kehidupan di tengah kesunyian. Meski tampak sepi, taiga adalah jantung ekologi dunia. Di bawah permukaannya, tanah beku yang disebut permafrost menyimpan miliaran ton karbon. Seperti berangkas raksasa, taiga menjaga agar gas rumah kaca tetap terkunci, melindungi atmosfer bumi dari ancaman perubahan iklim yang lebih buruk. Namun keheningan ini menipu. Taiga bukanlah hutan mati, ia adalah lanskap yang hidup, berdenyut pelan dengan ritme yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengarkan. Di satu sisi bumi, taiga, dunia putih yang membeku dalam keheningan. Di sisi lainnya, Amazon, dunia hijau yang selalu berdenyut dengan kehidupan. Dua hutan, dua wajah bumi, sama-sama luas, sama-sama penting, namun keduanya nyaris tidak bisa lebih berbeda. Dari angkasa, taiga tampak seperti samudra hijau gelap yang tak berujung. Lebih dari 12 juta kilometer persegi menjadikannya hutan terbesar di dunia. Amazon dengan 5,5 juta kilometer persegi hanya separuh ukuran taiga, namun luasnya cukup untuk menutupi hampir seluruh benua Eropa. Jika taiga adalah lautan pohon, Amazon adalah labirin kehidupan. Disinilah ukuran bukan segalanya, karena apa yang hilang dalam luas, Amazon menebusnya dengan kepadatan. Baik taiga maupun Amazon, dua raksasa hijau di ujung dunia ini, kini menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah mereka. Tantangan yang tidak datang dari alam, tetapi dari tangan manusia, dan dari perubahan iklim yang kian tak terbendung. Mari kita mulai dari taiga. Hutan boreal Rusia yang megah ini, meski tampak kokoh dan abadi, ternyata rapuh di bawah tekanan global. Suhu di wilayah utara bumi meningkat 2 kali lebih cepat dibanding rata-rata dunia. Perubahan kecil dalam iklim berarti perubahan besar bagi ekosistem taiga. Permafrost yang selama ribuan tahun membeku kini mulai mencair. Tanah beku itu menyimpan cadangan karbon raksasa, dan ia melepaskan nafasnya. Gas rumah kaca dalam jumlah besar masuk ke atmosfer, mempercepat pemanasan global. Tak hanya itu, kebakaran hutan menjadi ancaman tahunan. Di musim panas yang semakin panjang dan panas, api dengan mudah menjalar di antara pepohonan larch dan pinus. Asapnya menutupi langit Siberia, dan bara api menghanguskan ribuan hektar hutan dalam hitungan hari. Dalam kebakaran ini tidak hanya pohon yang hilang, tetapi juga rumah bagi beruang, rusa, burung hantu, hingga serigala yang bergantung pada rimba abadi taiga. Namun jauh di sisi lain bumi, Amazon menghadapi musuh yang berbeda, tapi sama mematikan. Setiap tahun jutaan hektar hutan Amazon ditebang untuk membuka lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Mesin gergaji menggerus pepohonan raksasa yang telah berdiri selama ratusan tahun, meninggalkan lahan kosong yang kering dan rapuh. Di balik suara burung dan serangga, gema mesin manusia menggema semakin keras. Deforestasi di Amazon adalah salah satu yang tercepat di dunia. Hilangnya hutan tidak hanya berarti hilangnya pepohonan, tetapi juga hilangnya rumah bagi spesies yang bahkan belum sempat kita temukan. Setiap pohon yang tumbang, setiap sungai yang tercemar,
menggerus keanekaragaman hayati yang tak tergantikan. Dan ketika hutan Amazon hilang, dunia pun merasakan dampaknya. Pohon-pohon yang dulu menyerap karbon, kini melepaskannya kembali ke atmosfer. Siklus hujan terganggu, musim kering semakin panjang, dan resiko kebakaran hutan meningkat drastis. Amazon yang dulu dikenal sebagai paru-paru dunia, perlahan berubah menjadi sumber emisi karbon. Namun, ancaman bagi Amazon bukan hanya dari deforestasi, pertambangan ilegal, perburuan satwa, pembangunan jalan, dan proyek industri juga mengiris jantung hutan. Banyak komunitas adat kehilangan tanah mereka, dipaksa menjauh dari rumah leluhur yang telah mereka jaga selama ribuan tahun. Sementara itu di taiga, aktivitas industri juga meninggalkan jejak. Penebangan komersial dan eksplorasi minyak serta gas menembus hutan liar, membelah lanskap yang dulu tak tersentuh. Jalan-jalan baru membuka akses bagi manusia, dan pada saat yang sama membuka peluang bagi kerusakan. Yang membuat ancaman ini semakin nyata adalah keterhubungan mereka. Ketika taiga terbakar, atmosfer bumi menghangat. Ketika Amazon ditebang, iklim global kacau. Kedua hutan ini meski terpisah ribuan kilometer, sesungguhnya saling terkait dalam menjaga keseimbangan planet. Di antara bisikan angin yang melewati pepohonan taiga dan gemuruh hujan yang menyelimuti Amazon, kita mendengar suara yang sama, suara kehidupan, suara bumi yang meminta untuk dijaga. Taiga dengan keheningannya yang beku, dan Amazon dengan riuhnya suara kehidupan. Keduanya adalah dua wajah dari kekuatan alam yang luar biasa. Dua hutan terbesar di bumi yang bersama-sama menjaga keseimbangan udara, air, dan iklim yang memungkinkan kita bernafas, hidup, dan berkembang. Namun mereka tidak abadi. Kita telah melihat bagaimana manusia menebang, membakar, dan merusak. Kita telah menyaksikan bagaimana api melalap Siberia, dan bagaimana gergaji mesin menggema di Brazil. Dan kita tahu, jika hutan-hutan ini lenyap, dunia yang kita kenal juga akan ikut hilang. Bayangkan bumi tanpa taiga, tanpa jutaan pohon konifer yang berdiri tegak, tanpa lapisan salju yang menenangkan bumi di musim dingin. Bayangkan bumi tanpa Amazon, tanpa sungai raksasa yang menghidupi ribuan spesies, tanpa kanopi hijau yang menari bersama cahaya matahari tropis. Dunia itu akan lebih panas, lebih kering, lebih sepi. Namun harapan belum hilang. Selama masih ada pohon yang berdiri, selama masih ada suara burung di antara dahan, dan selama masih ada manusia yang peduli, hutan-hutan ini bisa diselamatkan. Dari gerakan masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhur mereka, hingga ilmuwan yang meneliti cara-cara baru untuk memulihkan ekosistem. Dari kebijakan negara yang melindungi kawasan konservasi, hingga langkah kecil individu yang memilih lebih ramah lingkungan. Semua itu adalah benang-benang kecil yang jika dirajut bersama bisa menjadi jaringan besar yang melindungi hutan dunia. Hutan bukan hanya sekumpulan pohon, mereka adalah penyangga kehidupan. Mereka adalah mesin alami yang memberi kita udara untuk bernafas, air untuk diminum, tanah untuk ditanami, dan keindahan untuk direnungkan. Tanpa hutan, manusia bukanlah apa-apa. Maka ketika kita berbicara tentang taiga dan Amazon, sesungguhnya kita berbicara tentang diri kita sendiri, tentang masa depan anak-anak kita, tentang apakah bumi ini masih bisa ditinggali 1000 tahun ke depan. Kedua raksasa hijau ini telah menjaga kita selama jutaan tahun. Pertanyaannya kini, apakah kita akan menjaga mereka? Di ujung cerita ini mari kita ingat, taiga dan Amazon mungkin berbeda. Yang satu dingin, senyap, dan abadi, yang lain hangat, riuh, dan berwarna. Namun keduanya menyatu dalam satu peran, menjadi denyut nadi planet ini. Dan mungkin hanya dengan melindungi mereka, kita bisa memastikan bahwa bumi akan tetap bernafas.